Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarnaan graf ya. Di sini ada 3 macam pewarnaan graf. Yang pertama yaitu atau graph coloring ya. Yang pertama yaitu pewarnaan simpul atau titik, terus pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Nah, tapi yang sering kita bahas itu biasanya adalah pewarnaan simpul, dan di buku ini juga yang dibahas adalah pewarnaan simpul. Sedangkan definisi untuk pewarnaan simpul yaitu memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi syarat untuk pewarnaan simpul yaitu ya dua simpul yang bertetangga antara simpul A atau simpul B kalau saling bertetangga itu syaratnya warnanya harus berbeda. Gitu ya. Simpul bertetangga ya, bertetangga ini artinya dihubungkan dengan sebuah sisi atau garis gitu ya. Jadi syaratnya dari pewarnaan simpul ini setiap dua simpul yang saling bertetangga itu warnanya harus berbeda, tidak boleh sama. Oke, salah satu terapan penting pewarnaan graf ini adalah pewarnaan peta atau coloring of map ya. Misalkan kita diminta mewarnai sebuah peta yang terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah pada peta dapat menyatakan provinsi, bisa kabupaten, bisa kota, negara, desa, dan sebagainya. Nah, untuk ilustrasinya di sini sudah ada gambar wilayah peta negara Amerika Serikat yang terdiri atas 50 negara bagian. Nah, kita diminta mewarnai setiap wilayah di dalam peta sedemikian sehingga tidak ada dua wilayah yang saling bertetangga atau berdekatan ya yang mempunyai warna yang sama. Nah, salah satu cara untuk menjamin bahwa dua buah wilayah bertetangga tidak mempunyai warna yang sama adalah dengan menggunakan warna yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Nah, diberikan ini, di sini sudah ada keterangannya ya. Gambar 8.72, ada 5 gambar di sini, A sampai E, di mana A ini adalah gambar peta aslinya ya. Seakan-akan ini diberikan gambar peta seperti ini ya. B itu peta dengan graf yang merepresentasikan, C graf yang merepresentasikan, D di sini pewarnaan simpul dengan setiap wilayah itu punya warna yang berbeda. Dan di sini itu 4 warna sudah cukup. Oke, kalau misalkan saya memberi Anda semua tugas, saya meminta Anda untuk mencari sebuah peta misalkan ya, terus saya meminta untuk merepresentasikan peta tersebut dengan sebuah graf dan Anda diminta untuk mewarnai simpul-simpulnya, maka caranya seperti ini. Misalkan ini adalah peta yang diberikan, di sini ada beberapa wilayah ya, ada 1, 2, ada 8 wilayah di sini ya. Nah, kalau seperti ini seakan-akan semuanya berdempetan ya. Nah, kita bisa membuat graf representasi dari peta ini. Bagaimana caranya? Nah, setiap wilayah ini kita representasikan dengan titik. Jadi wilayahnya ini kita ganti sebagai titik atau simpul. Diwakili dengan simpul. Wilayah 1, 2, 3 berarti nanti akan ada 8 simpul di graf representasinya. Caranya seperti ini awalnya ya. Jadi daerah 1 atau wilayah 1 kita beri titik, wilayah 2 kita beri titik, 3 kita beri titik. Nah, lalu yang kita beri sisi artinya graf yang berhubungan langsung dengan dia. Wilayah 1 dengan wilayah 2 berhubungan atau tidak? Bertetangga atau tidak? Bertetangga ya, karena bertetangga maka kita beri sisi. 1 ke 2 kita beri garis. 1 ke 3 apakah bertetangga? Oh, tidak bertetangga langsung, tidak terhubung langsung. Berarti 1 ke 3 tidak kita beri garis. Kita tidak beri sisi secara langsung. 2, 3 itu berhubungan dengan 2. Nah, seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Tidak ada 1 ke 3, tidak, karena tidak bertetangga langsung. 3 bertetangga dengan 5 dan 6. 5 dan 6 kita beri garis dari 3 ke 5 dan 6. Sedangkan keempat dia tidak bertetangga langsung, berarti tidak ada garis atau sisi yang menghubungkan langsung antara wilayah 3 dan wilayah 4 dan seterusnya sampai terjadi graf ini yang merepresentasikan peta A. Direpresentasikan dengan graf di gambar C itu ya. Silahkan dilihat sendiri. 1 dengan wilayah 8, dia terhubung langsung atau bertetangga langsung, jadi kita beri sisi. 1 dengan 7, dia tidak terhubung langsung atau tidak bertetangga langsung, jadi tidak ada garis yang menghubungkan langsung atau sisi yang menghubungkan 1 dan 7 secara langsung. Nah, itu ya. Nah, seperti ini.
Kalau mau kita memberi warna yang beda-beda, boleh saja, namanya juga pewarnaan ya. Jadi setiap wilayah kita beri warna yang berbeda-beda. Jadi kira-kira nanti akan ada 8 warna yang berbeda. Tapi tujuan dari pewarnaan graf itu bukan demikian. Tujuan dari pewarnaan graf, jadi kita memberikan warna yang berbeda seminimal mungkin. Bukan sebanyak-banyaknya, tapi seminimal mungkin, asalkan syaratnya dua titik atau dua simpul yang bertetangga itu mempunyai warna yang berbeda. Kalau tidak bertetangga, misalkan 1 sama 7 kan tidak bertetangga, jadi boleh dong kita ngasih warna yang sama. Kalau tidak bertetangga langsung, kita boleh beri warna yang sama. Yang tidak boleh sama itu kalau terhubung langsung atau bertetangga. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang sudah mau memenuhi kaidah pewarnaan graf ya, dengan warna yang minimal 1 sama 2 karena dia terhubung langsung atau bertetangga, maka warnanya harus beda. Titik 1 warnanya merah, titik 2 warnanya kuning. 2 dan 3 dia bertetangga, jadi 2 sama 3 tidak boleh sama. Tapi kita lihat 1 sama 3 bertetangga atau tidak? Karena tidak bertetangga, maka boleh kita beri warna yang sama. Jadi merah, kuning, merah, terus ke berapa ini? Ke 6, 3 sama 6 bertetangga ya, jadi tidak boleh sama dengan merah. Jadi, tapi dia tidak bertetangga dengan 2, jadi bisa merah, kuning, dan seterusnya seperti ini. Di sini kembali merah, kenapa? Karena 7 tidak bertetangga dengan 3 dan 1, jadi boleh kita beri warna yang sama dengan 1 dan 3. 8, dia bertetangga dengan 1, tidak boleh sama dengan 1, dia juga bertetangga dengan 7, berarti tidak boleh sama. Dia tidak bertetangga dengan 6, jadi warnanya boleh sama, kuning. Jadi warnanya seminimal mungkin. Sedangkan 4 di sini, 4 di sini bertetangga dengan 8 dengan 1, berarti tidak boleh warnanya sama, tidak boleh merah, tidak boleh kuning, jadi kita boleh ambil warna lain. Misalkan biru ya. Jadi biru sudah ada muncul 3 warna di sini, dan di sini ada 5. 5 bertetangga dengan 4, jadi tidak boleh sama dengan biru. 5 bertetangga dengan 2, jadi tidak boleh sama-sama kuning. 5 bertetangga dengan 3, jadi tidak boleh sama-sama merah. Nah, berarti kita harus ambil warna lain, yaitu warna ungu misalkan. Nah, dengan demikian semua titik sudah terwarnai, sudah memiliki warna yang memenuhi syarat bahwa dua titik yang bertetangga warnanya tidak boleh sama. Jadi dari 8 wilayah ternyata kita bisa memberikan hanya 4 warna yang berbeda saja, tidak perlu 8 ya. Jadi dengan 4 warna yang berbeda sudah cukup untuk mewarnai 8 wilayah di peta ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul disebut sebagai bilangan kromatik graf G. Jadi bilangan kromatik itu adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul di suatu graf G. Yang disimbolkan dengan ini ya. Kalau bacanya ini C apa ya? C. C dalam kurung G, tergantung nama grafnya ya. Kalau grafnya G ya G, kalau grafnya A ya graf A. C dalam kurung G simbolnya ya suatu graf G yang punya bilangan kromatik atau bilangan kromatis K dilambangkan dengan C dalam kurung G sama dengan K. Nah, berarti K ini menunjukkan jumlah atau banyaknya warna yang untuk mewarnai graf tersebut, jumlah warna minimum ya. Jadi graf pada gambar 8.72C tadi ya memiliki bilangan kromatik sebanyak 4 karena ada 4 warna yang bisa mewarnai 8 wilayah yang berbeda pada gambar 8.72 tadi. Sedangkan graf pada gambar di bawah ini memiliki bilangan kromatik sebanyak 3. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Ada 7 titik dengan cara yang sama, dua simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Setelah kita warnai satu-satu, ternyata cukup 3 warna saja yang bisa mewarnai masing-masing semua titik di graf ini. Meskipun di sini ada 7 titik, tapi cukup 3 warna saja untuk mewarnai. Karena sudah memenuhi tadi syaratnya tadi ya, dua simpul yang saling bertetangga warnanya tidak boleh sama. Oke, di sini bisa dibaca sendiri. Ada beberapa graf tertentu atau graf khusus tertentu ya, langsung bisa kita tentukan bilangan kromatiknya. Misalkan graf kosong. Ingat graf kosong ya, graf kosong itu hanya terdiri dari 1 titik. Ya karena hanya 1 titik, maka bilangan kromatiknya cukup 1 saja.
Oke, selanjutnya graf lengkap atau graf K, N ini menunjukkan jumlah titiknya ya, memiliki bilangan kromatik sebanyak N. Gitu ya. Sebab semua simpul saling terhubung pada graf lengkap itu ya. Ingat, pada graf lengkap itu semua simpul saling terhubung. Karena saling terhubung semuanya ya artinya semuanya harus beda warnanya. Karena N ini menunjukkan banyaknya titik, berarti banyaknya bilangan kromatik itu sebanyak N, begitu ya. Oke, selanjutnya ada graf bipartisi yang dilambangkan dengan KMN. Nah, ingat graf bipartisi ini adalah graf yang titiknya bisa dibagi menjadi dua wilayah ya. Wilayah V1 dan wilayah V2. Nah, di mana pada sesama wilayah di V1 itu tidak boleh saling terhubung, di V2 itu tidak boleh saling terhubung, tapi boleh terhubung antara V1 dan V2. Kalau Anda ingat dulu ya yang saya jelaskan. Nah, berarti bilangan kromatik pada graf bipartisi itu cukup dua, di mana satu untuk di wilayah V1 dan satunya lagi cukup untuk kumpulan titik di V2 seperti itu. Selanjutnya graf lingkaran dengan N ganjil memiliki bilangan kromatik sebanyak 3, sedangkan untuk N genap cukup bilangan kromatiknya sebanyak 2. Kalau lupa graf lingkaran dibuka lagi materi sebelumnya ya, gambarnya seperti apa Anda bisa buktikan sendiri. Oke. Saya loncati. Nah, langsung ke sini contoh 8.44. Oke, persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentukan jadwal ujian. Nih ya, misalkan diberikan 8 orang mahasiswa 1 sampai 8 ya, ini dibuatkan tabel, ada mahasiswa 1, 2 sampai mahasiswa ke-8 dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilih, ada mata kuliah A, B sampai E. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 artinya angka 1 pada elemen I, J, ini matriks ya, kita ngomong matriks, berarti mahasiswa ke I memilih mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Misal, nih, mahasiswa 1, dia nilai matriksnya 0 di mata kuliah A, artinya mahasiswa 1 tidak memilih mata kuliah A. Untuk mahasiswa 1 di mata kuliah B itu nilainya 1, artinya mahasiswa 1 memilih mata kuliah B. Dan seterusnya, misalkan mahasiswa kelima, di sini 0, berarti dia tidak memilih mata kuliah A. Mahasiswa kelima ini nilainya 1 di mata kuliah D, berarti dia memilih mahasiswa kelima, artinya dia memilih mata kuliah D, dan begitu seterusnya ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, administrator mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian mata kuliah lain yang juga diambilnya. Pendek kata, jika ada mahasiswa yang mengambil 2 buah mata kuliah atau lebih, jadwal ujian mata kuliah tersebut harus pada waktu yang tidak bersamaan. Ya, tentunya ya, kalau misalkan saya memilih 3 mata kuliah, lalu ketiga mata kuliah ujian di waktu yang sama. Pastinya kan bingung kerepotannya ya. Berarti sebagai seorang TU atau administrator harus mengatur sedemikian sehingga bagaimana caranya mata kuliah yang sama-sama diambil oleh mahasiswa yang sama itu tidak melaksanakan ujian di waktu yang sama. Nah, seperti itu tujuannya. Di sini ujian 2 buah mata kuliah dapat dijadwalkan pada waktu yang sama jika tidak ada mahasiswa yang sama yang mengikuti ujian 2 mata kuliah itu. Nah, yang ditanyakan berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut? Caranya, nih, caranya sama dengan kita menentukan bilangan kromatik pada graf ya. Kita dapat menggambarkan graf, jadi jadwal yang ini bisa kita representasikan nanti grafnya. Ini catatannya di sini. Simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah. Simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah. Berarti mata kuliahnya ada berapa tadi? A, B, C, D, E. Berarti ada 5 simpul nanti ya di grafnya ya. Sisi yang menghubungkan 2 buah simpul menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut. Misal nih ya, mahasiswa 1
itu milih mata kuliah B dan E. Berarti nanti antara B dan E itu harus ada sisi yang menghubungkan. Tapi terus selanjutnya kita lihatnya seperti ini. Antara simpul A dan simpul B, apakah nanti ada sisi atau saling bertetangga? Kita lihat apakah ada dari ke-8 mahasiswa ini yang sama-sama memilih mata kuliah A dan B. Kita lihat, oh ternyata ada. Ternyata ada mahasiswa 4 yang memilih mata kuliah A dan B. Berarti antara A dan B nanti akan bertetangga, begitu ya? Meskipun hanya satu mahasiswa yang memilih kedua-duanya, seperti itu. Jadi ini cukup mewakili bahwa A dan B harus bertetangga nanti, harus ada sisi yang menghubungkan. Selanjutnya, A dan C, apakah ada mahasiswa yang memilih kedua-duanya antara A dan C? Kita lihat di sini matriksnya harus sama-sama satu ya. Oh, ternyata ada mahasiswa ketujuh sama-sama memilih mata kuliah A dan C. Berarti nanti titik A dan titik C atau simpul A dan simpul C saling berhubungan atau harus ada sisi atau saling bertetangga gitu ya. Sekarang A dan D, apakah ada yang sama-sama memilih? Oke. Oh, ternyata tidak ada ya, tidak ada mahasiswa yang sama-sama memilih mata kuliah A dan D secara bersamaan. Ini 0 sama 0, 0 sama 1, 0 sama 1, tidak ada yang nilainya 1 sama 1 ya. Berarti A dan D nanti tidak saling terhubung. Yuk kita lihat langsung di grafnya di sini. Saya katakan bahwa tadi A dan B terhubung ya, karena sama-sama ada mahasiswa yang sama-sama memilih keduanya. Oh, ternyata ini dihubungkan ya. Terus A dan C di sini C. A dan C tadi juga ada mahasiswa ke-7 yang memilih mata kuliah A dan C. Nah, tadi kita lihat juga antara mata kuliah A dan D tidak ada yang sama-sama memilih. Berarti tidak saling bertetangga ya, tidak perlu kita hubungkan dengan suatu sisi. Karena ketika kita lihat tadi di matriksnya, dia tidak ada yang sama-sama memilih. Kita lihat A dan E sekarang, dia di sini tidak terhubung atau tidak bertetangga atau tidak ada sisi yang menghubungkan. Artinya tidak ada mahasiswa yang sama-sama memilih mata kuliah A dan E secara bersama-sama. Kita lihat lagi A dan E. Apakah nilai matriksnya ada yang sama-sama satu? Oh, tidak ada ya. Nah, tidak ada. Begitu seterusnya untuk menghubungkan apakah antara B dan C saling berhubungan? B dan C, B dan C. Oh, tidak ada B dan C. Ini tidak ada, ini matriksnya sama-sama satu. Berarti nanti B dan C itu tidak berhubungan. Nah, ya, B dan C tidak bertetangga. Selanjutnya kita lihat B dan D. Di sini ternyata terhubung atau apa namanya bertetangga. Artinya matriksnya sama-sama satu nih, B dan D. Kita lihat B dan D. Oke, oh ada ternyata mahasiswa mahasiswa kedua ya sama-sama memilih mata kuliah B dan D secara bersamaan nih. 1 sama 1 berarti ini cukup mewakili untuk bahwa B dan D itu bertetangga. Tuh B dan D bertetangga ya. Dan seterusnya ini seperti D dan E dia tidak bertetangga, artinya tidak ada mahasiswa yang memilih mata kuliah D dan E secara bersamaan. Kita lihat lagi di sini D dan E. Tuh, tidak ada ya yang nilainya 1. Seperti itu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat. Kita beri warna ya, kira-kira misalkan di sini kita beri warna merah untuk titik A, merah. Nah, sekarang untuk titik B, apakah boleh sama-sama merah? Oh, ternyata A itu kan bertetangga dengan B itu bertetangga dengan A, berarti tidak boleh sama merah. Kita ambil warna lain yaitu biru ya, misalkan biru. Selanjutnya ke C. B dan C itu tidak bertetangga, jadi boleh sama-sama biru ya, karena B dan C tidak bertetangga, tidak terhubung langsung, berarti boleh warnanya sama. Karena C itu bertetangga dengan A, artinya C tidak boleh sama dengan A, tapi tidak bertetangga dengan B, berarti boleh sama dengan B, yaitu biru. Sekarang dengan D, C dengan D itu bertetangga, karena bertetangga warnanya harus beda, tidak boleh sama, yaitu warnanya merah. Karena dia juga tidak bertetangga dengan A. Dia bertetangga dengan C, artinya tidak boleh sama dengan C. D, dia bertetangga juga dengan B, artinya tidak boleh sama dengan B. D, tidak bertetangga dengan A, artinya boleh sama dengan A, yaitu merah. Nah, sekarang E. E, apakah bertetangga dengan A? Tidak bertetangga, jadi boleh dong kita kasih warna merah.
Bu, misal ini bertetangga dengan D, boleh sama merah? Ya nggak boleh dong. Berarti kita harus cari warna lain, misalkan kuning gitu ya. Nah, kebetulan E dengan D dan A itu sama-sama tidak saling bertetangga, berarti warnanya boleh sama-sama merah. Karena dia bertetangga dengan biru, maka dia tidak boleh sama dengan biru, bertetangga dengan B. Tidak boleh sama biru, jadi kita pakai merah. Jadi dengan 5 titik ini ternyata bisa kita warnai dengan cukup 2 warna saja. 2 warna yang berbeda ya. Nah, artinya mana nih? Artinya tadi pertanyaannya apa? Nih, berapa paling sedikit jumlah hari? Nah, yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut. Jadi, karena bilangan kromatiknya itu kita cukup menemukan 2, artinya jumlah hari untuk bisa melaksanakan semua ujian tersebut ternyata kita butuh 2 hari gitu ya. Tidak perlu 5 hari, cukup 2 hari saja. Tapi kalau 1 hari tidak cukup. Kita butuh minimal 2 hari, seperti itu ya. Oke, selanjutnya tentang algoritma pewarnaan graf yang dikenal dengan algoritma Welch-Powell ya, dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf G secara mangkus. Secara mangkus ini artinya singkat ya, ringkas ya. Algoritma ini hanya memberikan batas atas untuk bilangan kromatik G. Algoritmanya menyatakan demikian. Yang pertama, urutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Urutan seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin memiliki derajat yang sama ya, karena sering kita temui bahwa dalam satu graf itu kadang ada simpul yang derajatnya sama, ada beberapa simpul yang derajatnya sama ya. Ini syaratnya kita urutkan simpul-simpul dari G dari dalam derajat yang menurun, artinya dari yang derajatnya paling banyak sampai derajatnya paling sedikit. 2, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi, dan simpul-simpul lain dalam urutan yang terurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama, yang tidak bertetangga. Mulai lagi dengan simpul berderajat tinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai, dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna kedua. Ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Contoh nih, kita punya gambar contoh 8.45. Kita diminta untuk menentukan banyaknya warna minimum atau bilangan kromatik pada graf ini dengan menggunakan algoritma Welch-Powell ya. Algoritmanya seperti yang di atas. Yang pertama, urutkan simpul-simpul di dalam graf berdasarkan derajat yang menurun. Nah, ini nama simpulnya. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum diurutkan ya. Ini hanya pemberian nama simpul saja. Jadi simpulnya kita tulis saja. Oke, karena di sini kita langsung diurutkan ya, warna simpul 1. Oke, ini kan tadi diminta untuk mengurutkan dari yang paling banyak derajatnya sampai yang paling sedikit, urutan menurun ya. Ini kita lihat di sini simpul yang paling banyak derajatnya mana? Simpul 1 ya, simpul 1. Setelah simpul 1, simpul berapa lagi? Simpul 3, sama-sama 4 ya. Berarti 1, 3. Selanjutnya simpul berapa lagi? Ini ada simpul yang derajatnya 3 itu simpul 4 dan 6. Boleh di sini 4 dulu, boleh di sini 6 dulu ya, terserah. Di sini ternyata kita pakai 6 dulu, oke lah nggak apa-apa di sini. Kalau misalkan kita tulis 4, 6 nggak apa-apa. Di sini ternyata ditulis 6 sama 4 karena derajatnya 3 ya. Ini menyatakan derajat simpul 1 4, simpul 3 4, derajat simpul 6 itu 3, simpul 4 3, sedangkan untuk simpul 2 dan simpul 5 derajatnya 2. Nah, ini kan derajatnya menurun ya dari paling banyak ke paling sedikit. Oke. Warnai ini algoritmanya, kita kembali lagi ke sini. Warnai simpul 1 dengan warna A. Kita beri warna A, nih ya, simpul 1 warna A. Simpul berikutnya di dalam daftar yang belum simpul yang tidak bertetangga dengan 1 adalah simpul 5. Warnai simpul 5 dengan warna A. Oke, kita lihat yang tidak bertetangga dengan simpul 1 ini simpul yang mana? 1 sama 2 bertetangga, 1 sama 3 bertetangga, 1 sama 4 bertetangga, 1 sama 6 bertetangga. Ternyata hanya simpul 5 yang tidak bertetangga dengan simpul 1.
Berarti simpul 5 boleh kita warnai yang sama dengan simpul 1 nih. Karena simpul 1 warnanya A, maka simpul 5 warnanya juga A. Selanjutnya, simpul berikutnya di dalam daftar yang belum diwarnai adalah simpul 3. Kan urutannya ya, urutan derajatnya ya, simpul 3. Simpul 3 kan bertetangga dengan 1, artinya nggak boleh sama dengan 1 dong warnanya. Nah, karena bertetangga warnanya harus beda. Kita beri warna B. Nih ya. Dan simpul yang tidak bertetangga dengan 3 adalah simpul 6. Kita lihat di sini. 3 sama 1 tetangga, 3 sama 2 tetangga, 3 sama 4 tetangga, 3 sama 5 tetangga, 3 sama 6 tidak bertetangga. Berarti simpul 6 boleh kita warnai yang sama dengan simpul 3, yaitu warna B ya. Berarti sudah ada 4 titik, 1, 3, 6, dan 5 yang kita warnai. Sudah ada dua warna untuk 4 titik ya. Selanjutnya nih, simpul berikutnya yang belum diwarnai adalah simpul 4. Warnai simpul 4 dengan warna C. Nah, karena ini sudah diwarnai, berarti secara urutan tinggal warna 4 yang belum diwarnai, yaitu kita warnai dengan warna C. Kita lihat, tinggal satu simpul lagi yaitu simpul 2. Kita lihat simpul 2 apakah bertetangga dengan 4. Nah, ternyata tidak bertetangga. Nah, karena tidak bertetangga, maka boleh dong kita kasih warna yang sama dengan simpul 4, yaitu warna C. Nah, dengan demikian, semua titik sudah terwarnai dengan warna yang berbeda, yaitu untuk titik-titik yang bertetangga, warnanya harus berbeda. Jadi ada berapa warna nih yang kita butuhkan? Warna A, B, dan C. Jadi cukup 3 warna untuk mewarnai 6 simpul pada graf ini. Nah, perhatikan bahwa simpul 1, 2, 3 terhubung satu sama lain, sehingga paling sedikit dibutuhkan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf G. Jadi, bilangan kromatik dari G atau C dalam kurung G itu sama dengan 3. Begitu ya. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas pada penjelasan saya, bisa Anda tanyakan di grup Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.